Ini bangunannya digusur juga nih di trotoar yang baru. Tuh kan, tinggal kabel listrik doang yang belum. Ya, ponang sananya terpaksa ditebang ya, karena persis di jalur galian. Nanti mudah-mudahan diganti ya pohon pelindungnya. Pekerja lagi bikin trotoar nih. Jadi mulai dari sini sampai ke sini lagi dibikin trotoar. Tuh, lagi siapkan trotoar baru. Ini ada gerobak, ada yang lagi bikin menyiapkan lahan. Halo, selamat pagi. Selamat hari Senin, 28 Juli 2025. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Hari Senin mengawali setelah liburan Sabtu Minggu. Buat yang beraktivitas, yang kerja, yang kuliah, yang dagang, yang kuliah, yang sekolah, tetap semangat, sukses selalu ya. Teman-teman, saya ada di Jalan Akses UI Kelapa 2 Depok. Nah, itu yang lampu merah depan, itu adalah lampu merah Kelapa 2. Yang ke kiri itu Jalan Kelapa 2 Raya, keluaran Kelapa 2. Nah, yang ke kanan, yang kelihatan, di lampu merah jalan ke kanan itu yang tembus ke Cijantung. Saya di Jalan Akses UI Kelapa 2 ini mengupdate kembali ya pembuatan box culvert atau gorong-gorong kabel yang menurunkan kabel dari atas ke bawah ya, dari kabel-kabel yang bergelantungan di tiang ke bawah ke dalam tanah. Disediakan box khusus atau gorong-gorong khusus box culvert untuk kabel. Nah, ini diawali dari ujung sini yang belum ya. Nah, ini kabelnya masih banyak sekali tuh. Diawali dari sini teman-teman. Nah, ini kabelnya. Nah, di sini sudah turun nih. Sudah diturunkan, di sini sudah diputus ya. Sudah diputus, ini dalam repairingnya nih. Ini ada sirkuitnya ya, nih. Ini ada tulisan tel. Ya, ini gorong-gorongnya nanti masuk sini ya. Masuk nanti gabung juga dengan yang gorong-gorong yang satu lagi tuh, yang Indosat. Nah, semuanya nanti, nanti siapinnya akan ada box control nih yang warna hijau ini. Nanti buat masuk, buat mengganti, memperbaiki dan sebagainya. Nah, ini tiang telekomunikasi yang masih belum dicabut. Ini udah nggak ada lanjutannya ke sana ya. Tuh sudah lengang. Kemudian nih, tadinya di sini ada 1, 2, 3, 4. Yang 3 sudah dipotong. Ini tinggal 1 ya. Mungkin masih dalam proses. Jadi yang 1 ini masih belum bisa dicabut. Tapi nantinya semuanya nanti nggak ada tiang-tiang kecuali penerangan jalan umum. Kita lanjut. Nah, ini nih, ini rencana PJU, penerangan jalan umum nih. Ini buat murnya, buat tiangnya, itu buat kabelnya udah siapin. Ini box culvert. Nah, saya persis ada di depan Universitas Gunadarma di Jalan Akses UI Kelapa 2. Nah, ini adalah kabel-kabel limbah ya. Ini guling di pohon, mungkin belum dibuang. Ini udah nggak kepake. Ini yang sudah diputus karena kesananya udah selesai. Sudah masuk ke tanah, tinggal perapihan tiang-tiang yang belum diangkat atau belum dicabut. Itu udah lengang sekali. Trotoarnya lebar ya teman-teman itu. Kemudian di bawah itu ada 2. Satu adalah untuk box culvert atau gorong-gorong untuk khusus kabel, yang satu lagi khusus air. Nah, ini di samping tempat nanti yang akan disediakan tiang penerangan,
Ini ada box culvert yang untuk bak kontrolnya. Nah, ini trotoarnya. Nah, nanti kabel-kabel untuk distribusinya ke gedung-gedung, ke perumahan. Ini di sini nih dialirkan ke bawah. Di sini ada semacam box. Ini kayak sirkuit ya, pembagi. Jadi semuanya keluar lewat pipa bawah. Ini ada pipa 1, 2, 3, 4 ya. Nanti kabel-kabel ini dikeluarkan seperti ini nih ada. Tuh dikeluarkan seperti itu nanti. Ini artinya masuknya ke nanti pembagi-pembagi. Ya, termasuk didistribusikan ke gedung-gedung sekitar. Nah, nanti dari sini nih bisa disiapin sirkuit kayak pembagi distribusi jaringannya di sini nih. Jadi kurang lebih masuk ke dalam kurang lebih 5 meter di sini dibaginya, baru di sini ke gedung-gedung. Nah, saya di persis depan logonya tahu ya, di akses Kelapa 2. Ini yang udah selesai nih, teman-teman. Ini di sini tiangnya tinggal jeda antara tiang listrik yang besar dan tiang listrik yang besar ya, yang dari semen. Di sini udah nggak ada lagi karena ini udah selesai box culvertnya. Jadi kabel-kabel sudah masuk bawah tanah. Jadi sebagian yang selesai udah nggak ada lagi tiang-tiang. Adapun tiang-tiang yang memang masih ada tapi sebenarnya udah nggak kepake. Nah, tiang listrik ini nih, yang kabel semen, itu masih ada. Kabelnya cukup besar. Ya, ini memang sudah lama ada. Nah, buat yang tahu nih umur untuk kabel listrik yang sekarang ada nih seperti ini, cuma nggak bisa dijum lebih dekat. Apakah itu sudah berstandar masuk bawah tanah atau belum? Mungkin yang tahu bisa kasih tahu. Nah, ini salah satunya nih. Ini nantinya akan dicabut nih, tiang telekomunikasi nih. Kabelnya udah diputus-putus ya. Udah menjuntai. Cuma mungkin kontraktor pembuatan gorong-gorong ini bukan bagian untuk mengambil atau membersihkan ini. Jadi ini masih berdiri, belum diambil. Nah, nanti JPU atau penerangan umumnya di sini nih, di sampingnya box culvert bak kontrol. Kurang lebih per 30 meter ada tiang nanti buat penerangan nih. Nah, ini lega banget nih. Enaknya udah nggak ada kabel bersih kecuali ini satu nih. Yaitu kabel listrik. Nih dari tiang ini udah dipindahkan ke samping sana tuh, bukan di trotoar lagi. Ya. Tuh, hanya kabel listrik besar aja yang belum dipindahkan ke bawah. Saya nggak tahu masalahnya apakah belum atau memang belum punya persyaratan standar untuk kelas kabel bawah tanah. Ini di Jalan Akses UI Kelapa 2 Depok, Kota Depok. Nah, nih. Ini yang sudah baru saja selesai. Ya, pembangunan box culvertnya. Nah, ini perbatasan tuh yang agak warnanya sudah mulai pudar itu. Proyek lamanya, nah ini proyek barunya dimulai dari sini nih. Ini baru selesai sekali setelah bangun saluran air sekaligus saluran kabel, langsung dikerjakan membuat trotoar. Nah, ini saluran air yang dari jalan nanti akan ngalir ke sini ya. Nah, ini bangunan ini tadinya ada bangunan di sini warung-warung. Tuh masih ada tembok ya. Ternyata dibongkar, mungkin karena ini ada di sempadan jalan. Nah, ini juga nih ahli gigi Suburden. Ini juga kayaknya mau dibongkar nih, bongkar mandiri, sampingnya juga ada tuh 2 bangunan. Kayak ini memang tidak diperbolehkan membuat bangunan yang di bantaran jalan yang bukan milik sendiri tanahnya.
Lagi kejar-kejarnya yang terbaru ini adalah yang di Jalan Juanda ya, di Depok ini, besar-besaran pasar kambing. Nah ini yang model baru bak kontrolnya nih. Satu sisi berdampingan, satu sisi bak kontrol untuk kabel, satu sisi bak kontrol untuk saluran air. Nah ini ke sana. Kemudian ini tiang listrik ini belum masuk teman-teman. Di vlog saya sebelumnya banyak yang nanya nih, apa nggak bahaya kalau listrik di bawah tanah, apa nggak nyetrum? Teman-teman, jadi ada juga yang menjawab di luar negeri sudah dibawa semuanya, terutama negara maju di Taiwan, di Eropa. Ya, sebenarnya jangankan di Eropa atau di Taiwan ya. Ada juga dibilang di Malaysia. Sebenarnya di Jabodetabek sudah banyak, terutama komplek-komplek yang dikembangkan oleh developer, misalnya BSD, Gading Serpong, Kelapa Gading, kemudian Pondok Indah, kemudian mana lagi, SCBD, Mega Kuningan, itu semua kabel-kabel ada di bawah. Yang terbaru mungkin proyek besar itu ya di IKN, itu semua kabel-kabel listrik segala macam, air segala macam di bawah, termasuk telekomunikasi. Nah ini listrik ini kenapa belum? Mungkin yang bisa bantu jawab kenapa, apakah kabel-kabel yang untuk listrik ini sudah punya standar khusus untuk bawah tanah atau harus menggunakan kabel baru? Karena tinggal kabel listrik saja yang masih ada di atas. Ini tempat depan apotek Kimia Farma. Nah ini yang belum, sedang proses pembuatan trotoar nih. Nah, ini teman-teman nih ya. Jadi ini untuk air. Nah ini saluran kabelnya nih. Ada kotak buat kontrolnya. Jadi sejajar terus ke sana. Nah yang di balik apotek sana udah selesai. Jadi ini ujung yang sedang pengerjaannya. Memang ketika mengerjakan memang memerlukan banyak pekerjaan, kan memasang sekaligus 2 jalur box, tapi begitu sudah selesai dikerjakan untuk puluhan tahun kemudian nggak ada lagi menggali lagi. Meskipun harus mengorbankan nih pohon besar, pohon angsana ditebang karena persis ada di sini, jadi mau nggak mau ditebang. Lagi pula pohonnya udah keropos ya, udah lapuk. Mudah-mudahan nanti diganti pohon pelindung yang baru agar Depok tetap sejuk. Nah ini yang udah jadi nih, nanti akan cantik sekali trotoarnya. Mudah-mudahan dirawat ya. Tuh, ini nyambung-nyambung karena sampai di ujung tuh yang ada pohon tinggi itu gerbangnya Brimob. Gerbang Brimob pertama dari arah Margonda, soalnya ada 2 gerbang Brimob. Tuh langsung diperlebar ya trotoarnya. Nah, nanti tiang-tiang ini akan dicabut nih. Nah ini tuh ya, ada 2 salurannya, saluran kabel dan saluran air. Ini di depan dealer mobil nih. Ini pekerja-pekerja, ada yang lagi menyiapkan pelebaran trotoar, ada juga yang lagi mengangkut tanah ya, untuk supaya nggak terlalu banyak tanah untuk disiapkan trotoar. Nah ini nanti box ini untuk menghubungkan saluran air dari jalan ke saluran air bawah tanah ya, ke drainase. Tuh yang kotak nanti dikasih penyaring yang dari jalan, nanti setelah dari jalan nanti dialirkan dengan pipa ke tuh jalur itu tuh. Jalur yang dalam. Kalau yang luar ini yang jalur buat kabel. Yang ini nih, yang satu lagi yang dekat jalannya. Oke. Nah ini dia nih. Oh di sini eskavatornya, tapi lagi nggak bekerja. Oh nih tiang listriknya udah dikurangin nih 1. Ya, di sini malah nggak kelihatan kabel listrik yang besar loh ya di sini. Tuh, tinggal ada 1 tiang telekomunikasi lagi dan kabelnya hanya 2 helai.
berarti sebagian sudah masuk atau sudah dipotong untuk digantikan dengan yang baru. Ini ekskavator lagi istirahat, tugasnya akan menggali, menguruk, memindahkan material yang besar, mengangkat ini nih kayak tutup seperti ini, kemudian mengangkat yudik. Yudik ini kan berat, diangkatnya pakai itu. Karena sedang tidak ada tugas itu, maka ekskavatornya istirahat meskipun jam kerja. Karena belum waktunya. Di belakang ekskavator itu adalah gerbang Brimob, Makobrimob. Makanya tidak dikerjakan sekarang. Mungkin ketika depan gerbang seperti Makobrimob, gerbang jalan segala macam, itu dikerjakannya sangat singkat, sangat cepat, beramai-ramai secara integrasi supaya tidak terlalu menghambat terlalu lama. Jadi kayak semacam Makobrimob itu nggak boleh lama-lama karena di situ kan banyak keluar masuk kendaraan dinas ya. Kadang-kadang sifatnya juga urgensi. Nah kita lihat nih. Nah ini nih mobil itu keluar dari Brimob nih. Nah ini. Nah terhenti di depan gerbang Makobrimob, top Brimob tuh. Terhenti di sini. Karena di sini nanti kalau sudah selesai semuanya, timnya secara lengkap bisa bekerja. Nanti mengerjakan yang kurang lebih jalan 50 meter itu dikerjakan secara cepat, terkoordinir, kemudian secara terintegrasi. Jadi di sini jalan-jalan penting ini itu tidak boleh terlalu lama, secepat mungkin. Nah, ini mengangkut tutup itu tuh Yudit. Saya mau nengok Yudit. Ini lagi di dekat Makobrimob. Ngapain ya kira-kira? Ini ekskavatornya yang kecil, kalau yang besar pasti ganggu lalu lintas. Lagi pula nggak perlu yang besar tuh, di sini hanya untuk ngangkat Yudit, kemudian gali, nggak ngerukal yang lebar-lebar. Ini cuma bikin saluran, buat saluran itu aja, drainase sama saluran kabel. Nah, ini dibantu sama ada yang ngawasin karena ini lalu lintasnya sibuk. Kemana dia? Oh, diputar lagi. Mana ya? Oh, operatornya masih muda. Dia sudah cakap ya, sudah mengoperasikan. Dan ini harus punya lisensi nih untuk bisa mengoperasikan ini. Jadi nggak sekedar bisa, tapi harus punya kayak semacam kalau mobil mungkin SIM-nya ya. Lisensi untuk mengoperasikan alat berat itu ada memang. Terus jadi nggak sembarang orang. Ya baiklah teman-teman, ini pembuatan saluran air drainase dan bokalpat itu hanya sampai depan Makobrimob ya. Yang kesini belum nih, bedanya trotoarnya ini masih pakai paving block, belum ada grid line buat tunanetra. Jadi nanti setelah itu akan bersambung ke sini. Mudah-mudahan pembangunan saluran air dan saluran kabel cepat selesai sehingga Kota Depok makin cantik. Tapi progresnya setiap saya liput selalu bertambah terus progres terus, bekerja terus. Mudah-mudahan para pekerjanya diberikan keselamatan, kesehatan, juga
para pengambil kebijakan, Pak Sofyan Suri, bisa memimpin Depok menjadi lebih maju, lebih sehat, lebih istimewa. Salam Jawa Barat istimewa.